Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sesi kedua ini kita akan lebih fokus ke pembahasan komen dan juga charting beberapa altcoins. Reminder lagi untuk hari ini dan besok kita bisa lebih fokus ke TA karena nggak ada apa-apa ya. Ada lah bintang 1 dan bintang 2 tapi biasanya tidak akan terlalu ngaruh ke market. Jadi sekali lagi kita hari ini dan besok bisa lebih fokus ke TA. Update dulu dikit mengenai Bitcoin, dia retest lagi ke 68.265. Dibandingkan dengan dari pagi, ya mulai terjadi koreksi ya, koreksinya sebesar 1%. PR-nya masih sama seperti yang kita bahas di DCWT sesi pertama, yaitu bertahan di atas dari struktur support. Nggak harus langsung nge-pump, nggak harus langsung rally, nggak perlu ya. Santai dulu di sini nggak apa-apa, tapi yang penting jangan jebol. Kalau jebol ya ada potensi bisa lanjut ke 65.300-an. Begitu ya, jadi semoga dalam beberapa hari ke depan bisa terus bertahan di sini dan lanjut membuat higher high begitu ya. Oke, yang pertama dari Sabirudin, keren bang, tetap update walaupun hari Minggu, sukses selalu buat Bang Toshi, thank you ya. Memang kita hari Minggu tetap update tapi satu DCWT aja, dimana di situ kita lebih fokusnya melihat outlook minggu depan, ada apa aja yang penting begitu ya. Next dari Hendrik, ya, Mak Toshi paling cerewet dan paling konsisten mendidik para newbie holder kripto. Ya benar, memang para newbie yang harus terus diingetin karena masih baru ya, jadi ya gampang ketularan penyakit ini penyakit itu ya, penyakit FOMO, penyakit juga mungkin tebak-tebakan di market dan seterusnya. Jadi ya memang kebiasaan baik tuh sulit untuk diadopsi, makanya perlu diingetin terus. Kalau kebiasaan buruk nggak usah diajarin, langsung bisa sendiri, begitu ya. Next. Dari Solikin Putra, ini nih emak-emak yang selalu konsisten, yang wajib ditunggu tiap harinya. Thanks bang, you're welcome. Next dari Mr. 1127 mungkin ya, ini atau gimana bacanya ya. Wajanganmu mak, buat semakin mengerti dan nambahin ilmu. Thanks mak, salam tabur tuai. Mantap, salam tabur tuai juga ya. Next dari Aina88, wah mantap Mak Toshi, jangan lupa oleh-olehnya. Ini ya gue sempat bilang ya beberapa hari lalu, ini mungkin reminder juga. Nanti akhir Oktober sampai awal-awal November lah ya. Mungkin gue gak akan sebanyak biasanya bikin konten karena memang ada urusan ya dan lumayan lama kayak di luar negeri. Jadi mungkin akan lebih sedikit tapi gue akan coba juga bikin beberapa wejangan Witoshi ya, dimana gue berharap itu juga bisa membantu para newbies juga secara mindset begitu. Jadi buat lo yang menunggu-nunggu wejangan Witoshi, nanti ada beberapa lah selama gue lagi pergi di akhir bulan sampai awal bulan ya. Berita-berita bagus di luar sana, jadilah perwakilan kami untuk dunia yang luas. Mantap ya. Sehat selalu dan kembali dengan penuh gembira mak. Sukses selalu buat semua dan selalu tabur tuai. Yes, mantap, tabur tuai ya. Next. Dari Joestar 199. Kadang suka heran kenapa analisa Matoshi bisa akurat terus. Ya sebenarnya benar, jam terbang ya. Nah, tetapi selain dari jam terbang, ya banyak juga teman-teman gue yang bahkan lebih senior daripada gue, sekarang masih tetap ancur-ancuran. Kenapa? Karena mindsetnya salah di awalnya ya. Gue pernah cerita dulu ya, ini mungkin udah keempat kali gue cerita ya, mengenai salah satu teman gue, yang gue rasa dia lebih pinter daripada gue, secara TA, fundamental, wah hatam lah ya. Itu TA apapun lu tanya ke dia, dia ngerti cara pakainya. Tapi boncos lagi ya, jadi kayak roller coaster, wah dapat duit gede, wah mantap lihat nih bro, wah dor ya, tiba-tiba besoknya aduh hancur bro, kenapa, aduh ya pokoknya gua kena lah ya, kena market gitu. Padahal TA hebat, fundamental hebat, yang salah apa? Mindsetnya tuh judi gitu. Wah pengen cepat ya, dapat 1000%, nggak cukup, pengennya 12.000, pengen 13.000 terus, nggak pernah puas ya. Nah udah ujung-ujungnya hancur lagi. Jadi ya jatuh bangun. Nah kita janganlah punya porto yang jatuh bangun. Porto yang kalau bisa ya eksponensial. Begitu ada koreksi nggak masalah. Setiap market ada koreksi. Porto ada koreksi juga nggak masalah. Tapi kalau di zoom out itu tetap ke atas ujung-ujungnya. Jangan portonya kebalik ya. Di zoom out begini. Nah kalau begini kacau. Gitu ya. Oke. Next. Dari murid Bang Toshi, kangen suaramu bang, yang kayak penyiar radio. Bener gak sih ini bercanda atau gimana? Banyak yang ngomong ke suara gue enak didengar ya. Bagus lah ya daripada suaranya gak enak didengar ya.
Kenapa kami menganalogikan seperti penyiar radio? Karena nggak ada wajahnya Bang. Oh, gara-gara itu toh. Ya, ya. Tapi oke lah ya, suaranya tidak mengganggu lah minimal di telinga tidak mengganggu lah begitu ya. Kami yang generasi tua yang dulunya denger radio kayak nostalgia. Cuma bedanya sekarang sambil lihat data chart. Semangat terus Bang untuk menyiarkan ilmu lewat udara. Mantap ya. Ya sekarang sebenarnya dicampur juga sama itu ya, sama visual sih ya, karena ada juga chart ya. Wah Bro Aina juga ngomong nih. Sama Kak, saya juga merasa seperti penyiar radio LB Surabaya. Wah nggak tahu nih, soalnya bukan orang Surabaya gue ya. Suaranya seksi, waduh. Jadi serem nih gue. Oke, Andri Tiono ya. Yang sudah mulai suka sekte BSB di Bitcoin, coba boleh lihat BSB di S&P. Itu sangat rapi sekali. Wah, gue malah belum sempat perhatiin S&P ini. Mantap Bro Andri ya. Benar, apa kata Toshi dulu, BSB ini sangat rapi jika aset tersebut sudah matang atau mature, sudah masuk kategori aset berkelas atau teruji di setiap siklus. Wah, mantap, mantap. Gue selama ini S&P cuma charting secara struktur biasanya, itu pun lebih cuma ya nggak benar-benar didalemin. Wah, mantap nih ya. Ini yang gue suka nih. Keluarga TCI itu orang-orangnya yang mirip-mirip nih ujung-ujungnya. Kayaknya sama-sama geek nih. Wah, suka ya ngeliatin chart, ngeliatin market, ngeliatin fundamental data. Mantap, mantap. Ini satu informasi yang keren ya. Jadi bener sih kayaknya ya. Mungkin yang menyebabkan BSB ini akurat tuh karena Bitcoin cenderung lebih mature mungkin dibandingkan yang lain ya. Karena S&P juga menurut Bro Andri rapih. Wah, keren-keren. Nanti gue boleh nih. Satu saat mungkin gue akan coba lihat juga. Gue perhatiin lagi S&P gimana pakai BSB ya, karena selama ini gue cuma pakai di kripto begitu ya. Nice info. Next dari Rudai. Wah, ini Rudinya mungkin sedikit alay nih ya, Rudai. Nggak bercanda-bercanda ya. Bang, mau tanya pertimbangannya. Dana untuk DCA apa boleh digabungkan dengan main test? Bentar. Dana DCA digabungkan dengan main testnet. Misalkan sudah DCA di ETH, ada event testnet nih, jaringan Ethereum. Apa dana DCA tersebut menurut pertimbangan Abang bisa dipakai atau dana DCA dan testnet harus dipisah? Testnet tuh mungkin maksudnya kayak lagi mau pre-sale gitu atau gimana ya? Kalau mau pre-sale sih mungkin ya itu gue udah sering bahas ya. Untuk pre-sale tuh jangan nembus 5%. Jadi kalau bisa sih kayak apa ya? Jadi sedikit dipisah sih lebih aman ya. Jadi misalkan lu ada dana memes, dana buat DCA murni gitu. Itu lebih bagus. Ada dana futures, dana spot untuk DCA biasa, ada untuk memes, bukan memes, untuk pre-sale memes dan seterusnya begitu ya. Nah, ya kurang lebih seperti itulah gambarannya ya. Untuk apapun yang bentuknya pre-sale, masih nunggu kita akan dapat bottom dan seterusnya, gue pribadi menyarankan jangan lebih dari 5% portospot gitu ya. Next dari Nurul Huda ya. Saya newbie Bang, mau tanya Bang, sekarang kan udah bullish Bang. Jadi posisi DCA-nya di harga berapa aja Bang? Terus garis-garis biru posisi DCA itu letaknya di setiap support weekly ya Bang. Semoga dijawab. Terima kasih sebelumnya Bang, sehat selalu dan sehat dan sukses selalu untuk Bang Toshi dan tim dan kita semua. Amin ya. Nah, untuk struktur itu bisa di weekly, bisa juga di daily. Tapi gue pribadi banyaknya di daily sih, begitu. Ya weekly itu gue lebih ke ngelihat makronya dia trennya seperti apa. Kayak contoh kemarin ya, Bitcoin secara makro di weekly itu sudah membuat higher high dan higher low ya. Ini benar-benar udah menunjukkan potensi untuk terjadi reversal. Arguably ini ya udah masuk ke dalam kategori reversal ya, karena sudah membuat higher high, higher low, higher high lagi bahkan di weekly close hari ini ya. Jadi sebelumnya kan membuat low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. Nah, di sini mulai membuat higher high, higher low dan higher high lagi begitu ya. Tapi kalau gue pribadi sekali lagi, banyaknya sih struktur di daily instead of weekly begitu. Tapi kalau lu mau di weekly juga boleh aja sih. Misalkan, Bang, gue pengen DCA-nya nggak terlalu banyak gitu ya, biar nggak terlalu sering DCA-nya, cari strukturnya tuh di weekly aja, ya boleh. Tapi konsekuensinya ya lu mungkin akan lebih sedikit untuk melakukan akumulasinya gitu ya. Oke. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Untuk posisi di harga berapa aja yang kita bahas di DCWT ya, sesi 1 dan sesi 2. Next dari Paradox ya, mantap Bang, 5 November election, 6 sampai 7 November FOMC. Ya. Mantap nih ya, siap-siap nih. Ada kemungkinan terjadi gejolak yang lumayan ya. Ya, dan kali ini kita harus
ingat ya bahwa pemilu di US berbeda dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Sebelumnya nggak ada tuh ya calon presiden mikirin soal kripto, wah berdebat soal kripto. Kali ini, wah Trump kemarin gagal ditembak aja, gagal di assassinate aja itu ngaruh ke kripto. Begitu. Nah, kali ini apalagi nanti udah ada pemilihan, debat-debat, ya debat sih udah ya. Pemilihan dan seterusnya mungkin akan ekstra volatile ya. Jadi siap-siap aja. Next, Skyline Sojourns. Saya mulai nonton TCI beberapa bulan lalu sewaktu porto saya minus lumayan. Modal 110 sisa 45. Wah. Isinya all in meme coins. Oh ya, make sense kalau gitu ya. Berkat arahan dan wejangan dari TCI, saya merubah strategi saya dengan menyesuaikan TA dan merubah isi komposisi porto saya. Sekarang kondisi porto saya hampir balik modal di 100 jutaan. Strategi yang saya pakai adalah DCA, tidak tembak sekaligus. Dan sekali masuk di futures, dan sesekali masuk di futures. Sorry salah baca ya. By the way, terima kasih banyak buat channel ini. Informasinya sangat berguna dan disajikan secara gratis. Plus wejangan yang sangat berguna. Nggak ada di channel-channel lain yang jadi pengingat untuk keburu nafsu ya. Saat keburu nafsu. Terima kasih TCI dan tim. You're welcome ya. Wah, ini luar biasa ya. Roller coaster 110 sempat ke 45, terus lu sesuaikan lagi TA-nya, komposisi porto, sekarang udah balik modal di 100 jutaan. Happy banget dengernya ya. Semoga di akhir cycle ini ya bisa berlipat kali ganda, bukan cuma sekedar BEP tapi ya profit dengan luar biasa besar ya. Dan ya gue happy banget nggak pundungan, karena banyak yang pundungan apalagi dengan modal segini ya, banyak yang pasti wah aduh kacau nih, wah udah nggak mau lagi kripto, banyak banget ya. Nah tapi lu mau belajar itu udah satu modal yang luar biasa berharga gitu, dan akhirnya apa, hasil belajar lu ya membuahkan hasil kan, mantap ya. Love it. Thank you juga buat ininya ya, buat testimoninya ya. Dan sekali lagi di sini benar ya, tidak ada berbayar sama sekali. Jadi kalau sampai ada yang mengaku-ngaku, karena dulu ada yang pernah lapor, bang bener nggak bang, ini ada yang grup VIP nih katanya TCI, wah gila, nggak ada ya. Jadi TCI tidak ada apapun yang berbayar, semua member gratis ya. Jadi hati-hati kalau sampai ada oknum yang mengaku dari TCI cuma pakai logo kita ya. Dan ini CI ya, ini bukan palu arit ya. Ini aduh, mungkin at some point gue harus ubah kali ya. Ya tapi dikit sih ya ngomong 3. Ada yang mikir ini apa namanya palu arit kayak ini ya. Gue justru sangat anti komunis jujurnya ya, karena menurut gue itu ideologi paling konyol yang pernah gue dengar sepanjang masa. Ya mungkin at some point gue coba ngomong ke satu lah, jangan-jangan kita harus pertimbangkan untuk ubah nih, karena ini sebenarnya C dan I ya, kripto Indonesia bukan palu dan arit begitu, bukan PKI ya guys. Oke, next dari Ratna Agustina. Berkat didikan Kotoshi di CA aja modal 17 juta jadi 41 juta. Terima kasih kok udah salurin ilmunya. Wah, mantap ya. Wah, asik nih. Dari Agustus ya, dari Agustus. Berarti kan udah lumayan Agustus Agustus, September, Oktober. Wah, lumayan cepet juga ya. Mantap ya. Wah, happy banget dengarnya ya. Semoga semakin banyak yang bisa seperti Sis Ratna nih ya, karena Ratna Sis kali ya harusnya ya. Happy for you ya. Next dari 19 Alhamdulillah 27. Mau tanya Mak, ketika market cap koin meningkat tapi nilai koin tersebut kok malah turun, apakah itu koin scam? Gini ya, kadang-kadang tuh ada market cap yang apa ya, kita harus, aduh gue juga lupa di mana spesifiknya koin apa ya. Kadang-kadang tuh ada yang si market cap-nya itu ada catatan di sini. Jadi kayak mereka pun kesannya nggak yakin dengan si data yang dikasih sama si pihak yang pembuat koinnya lah begitu. Jadi tergantung. Tapi kalau misalkan ini koin yang udah besar, misalkan ya koinnya udah besar, tiba-tiba market cap naik tapi harga turun, kemungkinan besar itu ada kesalahan lah, mungkin kesalahan dari si MC atau error tertentu begitu. Nah, tapi kalau misalkan enggak, ada di sini biasanya ada kayak tanda serunya gitu ya, ada kayak semacam tanda seru terus merah gitu. Nah, itu biasanya market cap-nya mungkin belum ada apa ya, bukan pembuktian apa ya, kayak belum ada audit lah gitu kasarnya ya, bahasa simpelnya kayak belum ada audit begitu ya. Tapi in general harusnya sih nggak begitu ya. Kalau sampai koinnya besar, market cap-nya besar dan terjadi seperti ini, mungkin error begitu. Next, beres ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya untuk komen kita pada hari ini, pembahasannya ya cukup banyak. Selanjutnya kita akan masuk ke ini ya, ke pembahasan charting altcoins-nya. Kita akan XRP, BNB, dan FTM.
Tetapi sebelum kita masuk, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Prime XBT. Di mana sekarang Prime XBT sedang ada 20% deposit bonus buat lo yang menggunakan link referral kita di bawah ya. Nah, kenapa Prime XBT? Karena Prime XBT ini adalah salah satu cryptocurrency exchanger menurut gua cocok banget buat lo yang pengen belajar trading futures. Kenapa bang? Ya, karena di sini mereka menyediakan ya demo account di mana kita bisa latihan dulu begitu. Salah satu komplain yang paling sering gue dengar adalah, bang, gue masuk ke grup nggak ngerti bang, disuruh depo, ujung-ujungnya tiba-tiba gue loss aja bang, udah hancur bang, nggak ngerti apa-apa, liquid katanya. Nah di sini di Prime XBT lo bisa belajar dulu dengan demo account ya. Di sini bisa ada CFD maupun juga crypto futures. Tinggal klik trade and then lo bisa mulai ya. Nah, selain juga di situ ya, kita bahkan ada copy trade di sini. Jadi buat lo yang ngerasa bahwa aduh bang, gue udah cobain belajar setengah mati bang, nggak bisa ya. Tapi gue pengen nge-follow nih trader yang punya track record yang bagus. Nah, lo bisa menggunakan juga di Prime XBT begitu ya. Sekali lagi, untuk event 20% ini eksklusif buat lo yang menggunakan link referral kita di bawah. Jadi kalau buat lo yang mungkin udah ngerasa udah enak nih, demo udah lancar, trading futures udah biasa, pertimbangkan untuk depo menggunakan link referral kita di bawah karena akan bisa mendapatkan 20% deposit bonus dan ini limited offer ya. Buat lo yang tertarik silahkan bisa ikutan. Dan buat lo yang pengen mendapatkan news-news terbaru mengenai Prime XBT bisa cek di Telegram mereka ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan buat lo yang belum trade di Prime XBT silahkan bisa coba untuk trade di Prime XBT. Dan kita masuk ke XRP. Untuk XRP posisi long kita sudah kena target TP. Retest 1, retest 2 di 0,54 ya. Kita buka posisi long di tanggal 20 Oktober dan hari ini kena target TP bahkan tembus ke atas ya. Jadi buat lo yang buka posisi long, profit sebesar 9,2% lah kurang lebih ya, nyaris 2 lah, kalau lo buletin mungkin akan lebih ke 2%. Oke, itu untuk posisi longnya ya, sudah kena target TP. Buat lu yang belum kena target TP, udah jangan ini ya, jangan terlalu greedy ya, udah tutup posisi ya. Dan ya gue ingatkan lagi, tetap pasang. Ini lagi sesuai harapan lu. Kalau tidak sesuai harapan lu, cuma begini doang dan terus turun, nah sedih kan. Jadi ingat, SOP udah ada target TP, dipasang. Karena udah ada beberapa yang curhat, aduh bang salah bang, harusnya pasang target TP, lu udah ingetin tapi gua nafsu bang ya. Nah hati-hati ya. Oke, posisi spot karena belum terjadi reclaim, ya berarti masih sama ya. 0,54, lalu di 0,51 ya, dibuletin lah 0,52 aja, dan di 0,50. Next kita masuk ke BNB. Untuk BNB hari ini terjadi retest pertama di 607,8. Kemarin nyaris tapi nggak terjadi retest, maka yang nggak dihitung ya. Kita tunggu sampai besok pagi. Kalau besok pagi jam 7 daily close dari BNB di bawah dari 607,8, kita bisa limit posisi short. Retest kedua otomatis kebuka posisi shortnya dan target TP ada beberapa nih. Buat lo yang lebih konservatif bisa pertimbangkan di struktur ini di 601 lah kalau kita buletin ya. Berarti di angka 601. Kalau lebih agresif, boleh pertimbangkan di 598,3. Untuk posisi spotnya di 598,3, MA20 dan di 574,9. Next kita masuk ke Phantom. Untuk Phantom dia terjadi reclaim nih. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di angka 0,744, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long dan target TP-nya boleh di angka 0,82 begitu ya. Posisi spotnya 0,74 karena baru saja terjadi reclaim, lalu di 0,70 dan di MA20 ya. Itu kurang lebih setup untuk di DCWT sesi kedua ini ya. Gue ingatkan lagi 3 golden rules, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang ya. Please itu didengerin baik-baik ya. Terdengar mudah tapi udah banyak yang ngomong, bang sebenarnya lumayan susah ya bang. Iya lumayan susah, terutama pakai duit dingin gitu. Karena banyak orang yang ngerasa gampang, udah pakai duit ini dulu, duit itu dulu ya. Nah, kalau naik lu tinggal TP, itu aja gue ngerasa aduh sayang ya, padahal belum SOP TP. Nah, paling serem kalau lu udah FOMO beli di pucuk, soalnya itu biasa sepaket tuh, udah naik nih ya, udah naik, aduh FOMO, aduh gue takut ketinggalan ya, taunya koreksi.
Nah, waktu koreksi minus, udah minus pakai duit panas nih, udah ditagih, aduh besok perlu duitnya, aduh minus, ya terpaksa cut loss. Itu terlalu banyak orang yang curhat seperti itu, ya. Nah, itu harus pelan-pelan diubah. Itu udah banyak kan orang yang di sini testimoni ya di DCWT sesi kedua. Berubah cara pikirnya, berubah cara manajemen portonya. Ujung-ujungnya apa? Tenang, profit dari minus. Ini minus berapa persen nih? Kayak contoh dari Bro Skyline nih. Dari 110 ke 45. Sekarang udah balik lagi ke posisi awal 100 jutaan. Gitu. Itu cuma gara-gara apa? Nggak pakai cara aneh-aneh kok. Nggak bakar menyan, nggak usah ya. Cuma tinggal benerin mindset ya, benerin porto, ingat 70-30. And that's it, DCA. Udah, ini nggak pakai aneh-aneh kok. Begitu futures sekali-sekali ya kita buka ya buka sekali-sekali sih, tiap hari kita ada setup. Nah, itu dimanfaatkan semua. Ya. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.